bertemu lagi bersama saya Sislia Satita Mina. Mari kita belajar. Hari ini kita akan belajar tentang metode penelitian kualitatif dan metodologi penelitian kuantitatif. Nah, di mana metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif memiliki perbedaan. Mari kita cari tahu lebih mendalam. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang landasan filosofis, di mana landasan filosofis adalah dasar pemikiran atau prinsip-prinsip yang menjadi dasar untuk memahami berbagai hal yang mencakup asumsi tentang bagaimana realitas, pengetahuan, nilai dan metode landasan filosofis atau filsafat penelitian akan membantu seseorang peneliti untuk mengetahui dan memahami tentang alasan penelitian paling mendasar. Suatu penelitian harus dilakukan paling mendasar, jadi suatu penelitian itu dapat dilakukan maksudnya. Nah, di sini ada hubungan antara landasan filosofis dan penelitian. Hubungannya adalah interaksi antara ontologi, epistemologi, aksiologi, sifat manusia, dan metodologi. Nah, akan menjadi dasar dari kebenaran filsafat dan penentuan perspektif atau pendekatan dalam melakukan penelitian. Pada bidang ilmu sosial, ontologi, epistemologi, aksiologi, dan metodologi semuanya memiliki fungsi penting dalam penelitian ilmiah. Nah, mereka memberikan kerangka kerja yang membimbing bagaimana penelitian dilakukan, bagaimana data dikumpulkan, dan bagaimana hasil ditafsirkan. Landasan filosofis dalam penelitian kualitatif berisi penjelasan mengapa penulis menggunakan pendekatan kualitatif dalam melakukan penelitiannya. Landasan filosofis suatu penelitian ditentukan berdasarkan tujuan dari sebuah penelitian. Di sini ada juga perbedaan dari penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, kalau penelitian pendekatan kualitatif berfokus pada pemahaman yang mendalam tentang fenomena melalui data non-numerik seperti teks, gambar, dan interaksi. Pendekatan ini lebih menekankan pada konteks dan makna, bukan generalisasi. Pendekatan kuantitatif berfokus pada pengumpulan dan analisis data numerik untuk menguji hipotesis, mengukur variabel, dan mencari pola atau hubungan yang dapat digeneralisasi ke populasi yang lebih besar. Nah, perbedaan utama yang paling mendasar yaitu yang pertama, tujuan penelitian. Kalau penelitian kualitatif mengatakan tujuan penelitian itu adalah untuk memahami makna, konteks, dan pengalaman secara mendalam, sedangkan penelitian kuantitatif dia mengatakan bahwa tujuan penelitian itu adalah untuk mengukur, menguji hipotesis, dan membuat generalisasi. Nah, yang kedua adalah di mana perbedaan dari jenis data yang dibutuhkan. Kalau jenis data kualitatif, datanya itu non-numerik, dan non-numerik yang dimaksud adalah teks, gambar, dan deskripsi. Sedangkan kalau kuantitatif membutuhkan data numerik yang berupa angka dan statistik. Nah, di sini yang berikutnya adalah metode analisis yang digunakan. Kalau kualitatif, analisis tematik untuk menemukan pola tematik, kategori, dan makna. Nah, yang berikut kalau analisis yang digunakan metode kuantitatif adalah statistik, menemukan pola dan hubungan. Yang berikut subjektivitas, di mana kalau penelitian kualitatif mengatakan bahwa subjektivitas itu adalah untuk mengakui dan memanfaatkan subjektivitas dan konteks dalam analisis. Sedangkan kalau dalam kuantitatif adalah untuk berusaha mengurangi subjektivitas dengan menggunakan alat ukur standar. Ada karakteristik dari penelitian kualitatif. Yang pertama, lingkungan alamiah, peneliti sebagai instrumen atau alat kunci. Yang berikut menggunakan beragam sumber data. Berikutnya, analisis data induktif, fokus pada makna dan partisipan. Rancangan penelitian dinamis menggunakan perspektif teoritis tertentu, bersifat penafsiran atau interpretif, holistik. Nah, itu adalah karakteristik dari penelitian kualitatif. Sedangkan ada struktur rancangan penelitian kualitatif. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Yang kedua, bab 2 tinjauan pustaka atau literatur. Yang ketiga, bab 3 metodologi penelitian. Terakhir, daftar pustaka atau referensi.
lampiran yang berisi panduan wawancara, dan lain sebagainya. Nah, kalau struktur laporan penelitian kualitatif, di sini ada yang pertama pendahuluan, bab 1-nya pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 temuan dan pembahasan, dan bab 5 ada penutup, bab 5 penutup, dan berikutnya daftar pustaka, dan yang terakhir lampiran.